Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridwa'illah wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalik minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh musalla an-nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang mana detik ini, pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari tidur kita, di mana orang yang tidur adalah nyawanya dalam genggaman Allah. Nyawanya keluar dari jasad kita, ya, namun Allah kembalikan dan dibangunkan untuk bersama-sama dijalankan menuju mushola an-nur yang kita cintai ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam malah kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul ummah besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah bahas ya tentang perbedaan-perbedaan ulama mengenai orang yang sedang berikhram membunuh binatang buruan di tanah Arab. Semua sepakat, ya, semua ulama sepakat bahwa membunuh binatang buruan di tanah Arab itu termasuk perbuatan dosa. Ya.
Karena firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 67, awalam yarau anna ji'ana haraman aminah wa yatahaddafun nasu min haulihim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka, yakni tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya adalah rampok-rampok, ya. Karena memang di sana waktu itu juga kehidupannya, ya Pak, maksudnya keras, ya, zaman jahiliyah. Juga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah harrama Makkah yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah, maksud Makkah jadi tanah yang haram pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi latar belakang perbedaan pendapat mereka tentang orang berihram membunuh binatang buruan lalu memakannya, maka kafarat 1 atau 2. Nah, itu juga masih menjadi pertanyaan yang mendasar. Jadi perselisihannya seperti itu, ya. Nah, nanti kita bahas, ya. Contoh di sini kemarin juga sudah saya sampaikan, ini lanjutan dari pembahasan yang lalu. Jadi ini nanti contoh ini, para ulama berbeda pendapat tentang orang yang berihram yang membunuh seekor burung merpati Mekah, ya. Orang ihram, ya, niatnya sana mau haji atau umroh, ini ternyata membunuh merpati Mekah, ya. Di sana di Mekah itu seputaran Masjidil Haram, ya, itu banyak sekali merpati, dan di sana itu termasuk binatang yang dilindungi, ya, binatang yang dilindungi. Kata Imam Malik, jika yang dibunuh merpati Mekah, dendanya berupa seekor kambing dewasa. Padahal merpati itu kan kecil, burung dara itu loh. Tapi dendanya adalah seekor kambing dewasa. Ini menurut Imam Malik. Dan jika yang dibunuh merpati non Mekah, merpati yang lainnya, pendapat Ibnu Al-Qasim ada 2 versi. Versi pertama, dendanya seekor kambing, ya, sama dengan pendapat Imam Malik. Versi kedua, dendanya sama seperti membunuh merpati dalam keadaan tidak sedang berihram. Kata Imam Syafi'i, denda membunuh merpati Mekah ialah seekor kambing, dan denda membunuh merpati non Mekah ialah seharga burung yang dibunuh. Kata Imam Syafi'i, kambing, maksudnya burung dara atau burung merpati harganya berapa? Ya dendanya seperti itu, kata Imam Syafi'i, kalau yang dibunuh itu merpati non Mekah. Tapi kalau merpati Mekah, ya gantinya adalah seharga atau seekor kambing. Nah, ini kan wah, ngeri sekali. Harga kambing berapa? Kata Dawud, binatang buruan yang tidak ada padanannya dengan ternak tidak ada kafaratnya. Nah, ada pendapat yang lain, kecuali burung merpati yang dendanya berupa seekor kambing. Dawud mungkin mengklaim hal itu berdasarkan kesepakatan para ulama, karena itulah yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab, dan ini tidak disanggah oleh sahabat-sahabat lainnya. Jadi kalau memang harganya tidak ada yang sama, ya gantinya adalah seekor kambing. Pendapat yang dikutip dari Atha menyatakan bahwa denda membunuh seekor burung apapun ialah seekor kambing, apapun, ya. Burung, entah itu burung emprit, burung lovebird, ya. Nah, itu perkutut, derkuku, deruk, nah itu seekor kambing, kata Atha. Para ulama berbeda pendapat tentang denda orang berihram yang mengambil atau merusak telur burung unta. Kalau menurut Imam Malik, berupa 1/10 harga unta. Telur burung unta itu ada harganya. Itu kan telurnya gede itu. Nah, itu kalau menurut Imam Malik ada 1/10 harga unta. Nah, 1/10 kalau satu unta katakanlah harganya 30 juta,
ya 3 juta itu telurnya. Nah, menurut Imam Abu Hanifah berupa harga telur tersebut, ya harganya berapa? Kalau menurut Imam Syafi'i sama seperti pendapat Imam Abu Hanifah, demikian pula dengan Abu Thawr. Kata Imam Abu Hanifah, jika di dalam telur tersebut sudah ada anak yang siap hidup, dendanya sama dengan membunuh seekor burung unta yang sudah dewasa. Kalau udah diingkrami di dalam telur itu siap menetas, dan itu dimungkinkan anak telur burung unta tadi akan hidup, tapi itu dibunuh, maka itu berarti dendanya sama, ya. Tapi Abu Thawr mensyaratkan anak burung tersebut keluar dalam keadaan hidup lalu mati. Ada tambahan keterangan lagi. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa tentang burung unta, telur burung unta, ia memutuskan untuk menyuruh mengawinkan unta jantan dengan betina. Ya, ini yang dirusak itu telur burung untanya, tapi yang melakukan ini seorang yang memiliki unta, ya dia harus mengawinkan antara unta betina dan unta jantannya. Nah, anaknya itu sebagai denda, sebagai denda. Nah, ini memang ya dibilang repot ya repot, maka di sana saat kita sedang ihram maupun tidak ihram ya harus hati-hati, tidak perlulah membunuh binatang-binatang yang ada di seputaran Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari satu sisi, ya, hadis ini memang tidak begitu kuat, tapi pendapat yang dikutip dari Ibnu Mas'ud menyatakan dendanya seharga telur, katanya, tetapi hadis yang menerangkan hal ini dhaif. Sebagian besar ulama berpendapat orang berihram yang membunuh seekor belalang, nah ini belalang, dikenakan denda. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang benda yang wajib dibiarkan. Menurut Umar radhiyallahu anhu, dendanya ialah segenggam makanan. Ya, segenggam makanan. Makanan itu apa? Entah itu, kalau di sini kan beras, kalau di sana gandum atau kurma. Imam Malik setuju dengan pendapat ini. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, dendanya berupa kurma. Ini sudah melebihi harga seekor belalang. Ya, di sini pun ada ya yang jual belalang, tapi harganya tidak tahu karena nggak pernah makan. Tapi menurut Imam Syafi'i, dendanya semisal harga belalang, ya wajar. Abu Thawr setuju pendapat Imam Syafi'i, tetapi ia menambahkan, satu takar kurma atau makanan yang lain sudah dianggap cukup, yaitu sudah melebihi harga satu ekor belalang. Menurut Ibnu Abbas, dendanya berupa kurma, sama seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Rabi'ah, dendanya satu suap makanan, ya satu takar makanan. Ini pendapat yang langka, ya terlalu besar, ya. Menurut Ibnu Umar, dendanya seekor kambing. Wah, ini lebih lebih besar lagi dendanya. Tapi kambingnya kambing kecil, ya sekecil-kecil kambing. Yang namanya kambing itu juga ada nilainya, yang nilainya lebih mahal tentunya dibanding 1 liter kurma, umpama 1 kilo kurma. Ini juga pendapat yang lain. Demikian kafarat atau denda atas pelanggaran membunuh seekor belalang. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat bahwa semua binatang buruan darat haram dibunuh oleh orang yang sedang ihram. Ya, sepakat itu, semua sepakat. Haram. Kecuali 5 jenis binatang yang disebutkan dalam nas hadis. Ada 5 jenis binatang yang boleh dibunuh, ya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang binatang-binatang yang boleh disamakan dengannya. Mereka juga sepakat binatang buruan laut halal dimakan oleh orang yang ihram. Binatang laut itu apa? Ya ikan itu yang hidup di laut. Karena nanti ada bahasan, apakah binatang ini lebih lama di air atau lebih di darat? Karena ada binatang amfibi, ya, ada binatang amfibi
bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Apakah dia lebih lama di darat atau di laut, di air? Nah, ini nanti kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diperselisihkan oleh mereka ialah jenis binatang yang dianggap bukan binatang laut. Itu semua berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma tumtum huruma. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Jadi memang binatang laut, ya, hewan-hewan laut, ya, itu halal, ya. Ini nanti kita bahas juga, ya, tentang kesepakatan dan perselisihan para ulama tentang kedua jenis binatang yang ada di laut. Disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar dan lainnya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alal muhrimi junahun fi qatlihinnal al-ghurabu wal hid'ab wal aqrab wal fa'rah wal kalbul akur." Orang yang sedang berihram tidak apa-apa membunuh binatang-binatang yang mengganggu. Ada binatang yang mengganggu, yaitu burung gagak, serangga penyengat, kalajengking, tikus, dan anjing yang suka menggigit. Ya, ini boleh dibunuh oleh orang yang berihram. Para ulama sepakat dengan isi hadis ini. Menurut mereka binatang-binatang yang disebutkan dalam hadis tadi halal dibunuh oleh orang yang sedang ihram karena tidak termasuk binatang buruan yang terlarang, walaupun sebagian mereka ada yang mengajukan beberapa syarat tertentu, ya. Oh, syaratnya harus seperti ini. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis tadi, apakah yang dimaksud hanya jenis binatang seperti yang disebutkan itu, atau semua jenis binatang yang memiliki sifat-sifat yang sama. Kan tidak disebutkan di sini, tapi sifatnya sama. Sifatnya menyengat, ya, ada apa, kelabang, ya, itu kelabang. Terus apa yang tidak hanya menggonggong, yang apa itu kayak harimau kayak gitu kan, itu kan ini juga memiliki sifat-sifat yang menakutkan, yang membahayakan terhadap manusia. Nah, kata Imam Malik, anjing yang suka menggigit seperti yang disebutkan dalam hadis tadi menipu semua binatang buas, ya, yang tidak mengganggu. Ya, menurut binatang buas walaupun dia tidak mengganggu, tapi karena itu binatang buas, tapi menurut Imam Malik ya termasuk boleh dibunuh. Jadi sekalipun termasuk buas namun tidak mengganggu, maka tidak boleh dibunuh. Ini ada pendapat yang lain. Juga berdasarkan kesepakatan para ulama, ular dan anjing hitam yang galak boleh dibunuh. Ya, ular, anjing hitam yang galak boleh dibunuh. Berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Yuqtalul af'an wal aswad." Ular dan anjing hitam boleh dibunuh. Ular, ya. Tapi harus hati-hati juga. Biasanya ular itu ada kelompok-kelompoknya. Kalau kita membunuh ular kecil, biasanya nanti ada saudaranya, ada induknya, ya, akan mendatangi. Maka ya ketika kita tidak mau untuk membunuh, ya disingkirkan saja. Tapi di dalam hadis ini kita boleh membunuh ular dan anjing galak. Kata Imam Malik, tokek, ya, tidak boleh dibunuh. Tekek, ya, tekek.
Meskipun ada beberapa hadis mutawatir yang memperbolehkannya untuk membunuhnya, tetapi bersifat mutlak, bukan untuk orang-orang yang sedang ihram, ya, yang membunuh. Ini ada keterangannya, tokek itu tidak boleh dibunuh. Tapi ada hadis yang lain yang mengatakan boleh dibunuh, tapi orang yang bunuh ini orang yang sedang tidak dalam keadaan ihram. Kata Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan anjing yang suka menggigit seperti yang disebutkan dalam hadis tadi ialah anjing ataupun serigala yang memangsa manusia. Jadi memang serigala. Serigala walaupun dia mungkin tidak mengganggu, tapi namanya serigala itu membahayakan, ya. Nah, itu boleh dibunuh. Dan kata sebagian ulama, burung gagak yang boleh dibunuh ialah yang berwarna belang, tidak, atau hitam putih maksudnya, tidak polos hitam. Ini bahaya. Termasuk pendapat yang kontroversial, ya, burung gagak. Nah, kalau biasanya burung gagak itu kalau orang Jawa atau toyur, ya, orang yang percaya dengan burung, kalau ada burung gagak akan seperti ini. Ini biasanya tidak boleh kita percaya terhadap burung itu, tatoyur namanya. Ada burung emprit masuk rumah nanti akan ada tamu dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Tapi ini pendapat tadi mengatakan bahwa burung gagak yang boleh dibunuh ialah yang berwarna hitam putih, ya, tidak murni hitam. Kata Imam Syafi'i, 5 binatang yang disebutkan dalam hadis tadi ialah setiap binatang yang haram dimakan, yang haram dimakan maksudnya. Jadi binatang yang haram dimakan itu boleh dibunuh. Kata Imam Syafi'i, alasannya karena binatang yang diharamkan atas orang yang sedang berihram, berarti halal bagi saat di luar ihram, dan binatang yang halal dimakan tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram. Ya, binatang-binatang yang halal dimakan justru tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram. Nah, ini berarti halal bagi saat di luar ihram. Maksudnya kalau sedang tidak berihram ya halal. Dan binatang yang halal dimakan tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram berdasarkan ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW untuk memburu binatang-binatang ternak. Ya. Menurut Imam Abu Hanifah, anjing yang suka menggigit disebutkan dalam hadis tadi mencakup semua binatang buas yang galak. Ya, Imam Hanafi mengatakan ya, yang disebutkan memang hanya anjing galak, tapi cakupannya adalah semua binatang-binatang yang galak, di samping anjing galak yang memakan manusia. Anjing galak memakan manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang membunuh kumbang yang suka menyengat. Sebagian mereka menyamakan dengan kalajengking, ya. Sebagian yang lain tidak menyamakan dengan kalajengking karena kekuatan sengatannya lebih lemah. Kalajengking itu luar biasa. Kalau kumbang itu kan bermacam-macam jenisnya. Ada yang hanya bengkak, ada yang sampai harus disuntik anti racun, ya, atau kepala tawon das istilahnya. Nah, itu kan berbahaya juga. Bahkan kumbang ada yang menggigit sampai orang yang digigit meninggal. Kan kemarin ada beberapa, ya, yang disengat oleh kumbang sampai meninggal dunia orangnya. Nah, ini kan di sini berarti termasuk binatang yang membahayakan. Alhasil hadis tadi mencakup ketentuan tentang binatang yang menyakiti atau yang suka mengganggu. Jadi binatang-binatang yang suka mengganggu manusia itu boleh dibunuh. Kalau hadis tadi dipahami memiliki pengertian umum, maka mencakup semua binatang yang memiliki ciri-ciri seperti ciri-ciri yang tadi, ya, sifatnya mengganggu, sifatnya membahayakan, dan sebagainya. Nah, itu boleh dibunuh.
Tetapi kalau hadis tadi dipahami memiliki pengertian khusus, maka hanya terbatas pada 5 jenis binatang yang disebutkan dalam hadis tadi. Berarti yang tidak disebutkan, walaupun itu binatang membahayakan, binatang buas, binatang mengganggu, karena tidak disebutkan dalam hadis, maka ya tidak boleh dibunuh. Itu kalau tadi dipahami secara khusus. Tapi kalau dipahami secara luas, maknanya ya binatang apapun itu yang mengganggu, yang membahayakan, yang buas, ya boleh dibunuh. Kata ulama seperti itu. Kata sebagian ulama yang lain, burung gagak yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram ialah yang berwarna hitam belang. Ya sudah disebutkan tadi. Rasulullah SAW bersabda, khamsu yuqtalna fil haram fadzakara fihi al-ghuraba al-abqa. Nah, disebutkan ada 5 jenis binatang yang boleh dibunuh tadi. Ya, di antaranya adalah burung gagak belang. Maksudnya belang itu ya hitam putih, belonteng-belonteng. Kan kebanyakan gagak itu hitam, tapi ada gagak yang belonteng-belonteng, hitam putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim An-Nakhai berpendapat, orang yang berihram dilarang membunuh binatang buruan kecuali tikus. Nah, ini satu ulama mengatakan seperti itu. Ini pendapat yang kontroversial. Para ulama sepakat ikan ialah binatang buruan laut, dan semua binatang yang hidup di laut boleh diburu oleh orang yang sedang berihram serta boleh dimakan. Binatang laut boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram dan boleh dimakan. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang binatang selain ikan. Apa ada? Menurut sebagian mereka, untuk memakannya harus disembelih terlebih dahulu. Maka bukan termasuk binatang buruan laut. Mereka memang sepakat bahwa semua binatang yang di laut boleh diburu. Yang mereka perselisihan ialah jenis binatang amfibi. Bagaimana status hukumnya? Menurut mayoritas ulama, bagi yang hidupnya lebih banyak di darat, termasuk binatang darat. Ya, tadi saya sampaikan. Dan bagi yang hidupnya lebih banyak di air, termasuk binatang air. Ya, kan banyak itu. Ada kalau kita ke pantai, ya, ada binatang yang tongkrong di pinggiran pantai. Ya, itu kalau lari curat gitu, ada orang baru lari. Nah, itu termasuk binatang apa? Bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Apakah itu termasuk binatang air? Nah, ini kan ini termasuk binatang amfibi. Menurut mayoritas ulama, burung yang bisa hidup di air dihukumi binatang darat. Burung. Pendapat yang dikutip dari Atta menyatakan bahwa burung yang bisa terbang di air dihukumi tergantung di mana ia lebih banyak menghabiskan hidupnya. Burung yang banyak di air. Kira-kira burung apa? Ya kebanyakan, ya seandainya di air pun dia tidak menyelam, hanya di atas air, gitu kan. Kalau burung di dalam air kan tidak ada, ya kayak bebek kayak gitu kan, hidupnya seneng di air, tapi dia binatang darat, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang ihram yang merusak tanaman tanah haram, ya. Ini hati-hati bagi Bapak Ibu yang sedang umroh atau haji, dilarang untuk merusak tanaman yang ada di tanah haram. Apakah ia wajib membayar kafarat atau tidak? Kata Imam Malik, hukumnya berdosa. Ya. Nah, terus tanaman seperti apa yang boleh atau yang tidak boleh dirusak itu? Ya, karena di sana di Arafah itu ada pohon Soekarno, ya, yang dibawa oleh Pak Soekarno dari mana itu NTB sepertinya, ya, binatang tanamannya banyak, ya, hidup di Arafah. Kata, ya,
menurut Imam Syafi'i, jika yang dirusak itu pohon besar, dendanya seekor sapi. Ngeri ya? Ngerusak pohon besar, dendanya seekor sapi. Dan jika kecil, dendanya seekor kambing. Ini menurut Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i. Karena biasanya masyarakat Indonesia dalam beragama itu bermadhab, ya, madhab Syafi'iyah, Hanafi, Hambali, ya. Nah itu makanya kita ngaji ini, ya biar tahu pendapat imam ini seperti ini boleh atau tidak. Nah, seperti itu. Kita mengikuti, mempercayai yang mana. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, jika pohon yang dirusak itu tanaman manusia, maka tanpa denda. Oh, itu tanaman dulu yang nanam Pak Karno yang bawa, macam. Ya, dirusak ya tidak ada dendanya, ya, ditebang, ya. Apabila pohon yang dirusak tumbuh sendiri secara alami, dendanya senilai seharga pohon itu. Ini pendapat Imam Hanafi, ya. Tidak serta-merta tanaman yang dirusak entah itu tumbuh sendiri secara alami atau di tanaman manusia, kalau orang yang merusak itu ada denda. Ini menurut Imam Syafi'i, seperti itu. Nah ini monggo, nanti aku mantep ini aja. Kalau ini tanaman, aku tidak tahu tanaman ini ditanam oleh manusia atau tumbuh secara alami. Nah, perbedaan pendapat tersebut tergantung jawaban atas pertanyaan apakah tanaman bisa dikiaskan dengan binatang, mengingat keduanya sama-sama dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya dilarang untuk dirusak. Nabi nyampaikan, la yunafiru sayduha wa la yu'dadu sajaruha. Binatang Mekah tidak boleh diburu dan pohonnya tidak boleh ditebang. Ya, di Mekah itu tidak boleh berburu dan tanaman-tanaman atau pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kesepakatan ulama, orang yang berihram yang mencukur atau memotong rambut kepala sebelum waktunya karena ada penyakit di kepalanya, ia wajib membayar fidyah. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati, karena ada dalil ayat Al-Quran dan Sunnah yang menerangkan hal itu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Faman kana minkum maridun aw bihi adam mir ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Ya, kalau belum waktunya untuk mencukur rambut, kok dia sudah mencukur rambut padahal dia masih dalam keadaan ihram, maka dia harus berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Dalil hadisnya yang meriwayatkan Ka'ab bin Ujrah, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhriman fa adahul kummalu fi ra'sihi fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala sum aw at'im sittata masakin muddaini likulli insan aw ansik bisyatin aidzalika fa'ata ajza'a anka. Sesungguhnya ia pernah berihram bersama Rasulullah SAW karena rambut kepalanya terganggu oleh kutu, tumor, maka beliau menyuruhnya untuk mencukur rambutnya seraya bersabda. Rasulullah yang menyuruh, tapi Rasulullah juga menyampaikan, berpuasalah selama 3 hari atau berilah makan 6 orang miskin masing-masing 2 mud, atau sembelihlah seekor kambing jika kamu melakukan hal itu, maka sudah mencukupimu. Jadi Rasulullah membolehkan bercukur karena gatel atau ada borok. Tapi setelah itu
Rasulullah menyuruh untuk berpuasa atau bersedekah, ya. Ada orang yang mencukur rambutnya tadi. Tentang siapa yang wajib membayar fidyah dan yang tidak, para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar fidyah adalah orang yang menghilangkan penyakit karena terpaksa dengan mencukur rambut kepalanya, atau yang memotong kukunya. Nah ini Bapak Ibu, memotong kuku, jadi hati-hati kalau panjenengan sedang ihram, karena ada nas itu dalil, ya, dalil Quran maupun hadis itu disebut nas yang menjelaskan. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang menghilangkannya bukan karena alasan darurat. Kata Imam Malik, kalau bukan karena alasan darurat, wajib membayar fidyah, seperti yang dimukakan dalam ayat di atas. Kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, sanksi mencukur rambut kepala bukan karena alasan darurat, hanya wajib membayar dam saja. Ya, dam itu ya denda itu. Nah, mereka berselisih pendapat apakah mencukur rambut kepala yang mewajibkan fidyah. Karena ada penyakit harus disyaratkan ada unsur kesengajaan meskipun karena lupa. Ya, ini ada perbedaan pendapat lagi. Mencukurnya itu karena lupa atau memang disengaja. Menurut Imam Malik, sengaja atau lupa hukumnya sama. Kalau Imam Abu Hanifah, As-Sauri dan Al-Lais setuju dengan pendapat ini. Dalam masalah ini Imam Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya, dan ulama-ulama dan memang salaf dzahiri berpendapat tidak ada fidyah atas orang yang lupa. Orang lupa itu tidak harus didenda. Bahkan Rasulullah SAW kan menyampaikan orang yang tidur atau lupa itu tidak ada beban hukum, ya kan? Orang tidur sampai sehari semalam, ya, kemudian tidak ada yang membangunkan, kemudian tidak ada kewajiban umpama dia ngigo ngomong apa di situ, ya dia itu tidak termasuk kena beban hukum. Walaupun contoh orang yang tidur dalam keadaan tidur, benar tidur, dia mengancam-ancam, fulan, kamu akan saya bunuh ini. Nah, orang yang mendengar ini ya tidak boleh percaya kalau memang dalam keadaan tidur, karena orang tidur itu dalam keadaan tidak sadar. Nah, tapi kalau orang sadar kemudian menyampaikan seperti itu, berarti dia mengancam. Nah, ini bisa masuk delik polisi, ya, dalam ancaman kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan argumen-argumen ulama yang tidak mensyaratkan adanya alasan darurat ialah logika kalau orang yang karena terpaksa saja hal itu diwajibkan, apalagi orang yang tidak karena terpaksa. Jadi memang ulama ya dalam memahami nas atau hadis itu berbeda-beda. Jadi kalau ada ulama seperti ini menyatakan oh ini boleh, tidak boleh, ya dalam memahami versinya seperti apa gitu. Argumen ulama-ulama yang membedakan antara orang yang lupa dan orang yang sengaja dalam masa ini ialah hukum syariat yang membedakan antara sanksi pelanggaran karena lupa dan sanksi pelanggaran karena sengaja, ya. Orang sengaja dan lupa sanksinya harus berbeda, dan itu berlaku dalam banyak masalah, juga berdasarkan hadis firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 5. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi ada dosanya apa saja yang disengaja oleh hatimu. Kalau khilaf tidak ada dosa, tapi kalau disengaja ada dosa. Ulama-ulama yang tidak membedakan antara keduanya, mereka mengkiaskan pelanggaran tersebut dengan jenis ibadah-ibadah yang pelanggarnya sama antara disengaja atau lupa, ya. Ibadah
kok lupa atau sengaja, ya sama saja hukumnya kalau dalam hal ibadah. Maka orang tadi menyamakan, mengkiaskan ya antara lupa dan khilaf tadi disamakan dalam hal ibadah. Perihal berupa apa fidyahnya, para ulama sepakat ada 3 jenis yang bisa dipilih, yakni berpuasa, memberi makan orang miskin, atau menyembelih binatang korban. Ya. Dan dalam hal ini ya fidyah itu ada 3 hal, boleh memilih salah satu. Ya karena tidak punya duit untuk bayar fidyah, ya cukup berpuasa. Aku mau membayar kasih makan fakir miskin. Ternyata dalam riwayat ya sebuah kisah, ada orang suami istri melakukan hubungan di siang hari, harus puasa ya, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, kalau saya harus berpuasa 2 bulan berturut-turut ya tidak kuat ya Rasulullah. Wong sebulan saja saya tidak kuat nahan, makanya saya melakukan hubungan suami istri. Ya udah, kamu memberi makan sebanyak atau sekian kepada orang fakir miskin. Dia mengumpulkan duit ya untuk diberi makanan. Ternyata di sekitaran sana tidak ada yang lebih miskin dari dia. Kata Rasul, ya sudah, itu kamu makan untuk keluargamu. Ya kayak gitu kan. Maka Rasulullah pun memberikan ya tidak saklek. Rasulullah tidak saklek. Tapi memang ulama dalam hal ini, dalam kehati-hatian, mereka berbeda pendapat dalam memahami masalah-masalah dalil nas yang ada ya. Maka ada yang membolehkan seperti ini, ada yang tidak membolehkan karena kehati-hatian mereka saja. Hal itu berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 196 tadi, fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, ya. Puasa, memberi sedekah atau berkorban. Ya. Menurut mayoritas ulama, yang diberi makan ialah 6 orang miskin dan binatang yang disembelih minimal seekor kambing, tidak kelinci. Pendapat yang penting dari Al Hasan, Ikrimah dan Nafi menyatakan makanan yang diberikan kepada 10 orang miskin dan puasanya selama 10 hari. Wah, ini lebih keras lagi. Kalau tadi mengatakan puasa 3 hari, makanan cukup 6 orang. Nah, ini puasanya harus 10 hari. Kalau memberi makan ya 10 orang fakir miskin. Nah, seperti itu. Dalil yang digunakan pegangan oleh mayoritas ulama ialah hadis sahih dari Ka'ab bin Ujrah. Argumen ulama-ulama yang menentukan fidyah berupa puasa selama 10 hari, mereka mengkiaskan. Ini dikiaskan Bapak Ibu. Mengkiaskan itu menganalogikan. Ya, perintahnya tidak 10 hari, tapi dianalogikan dengan puasa tamattu. Ya, puasa tamattu itu orang yang haji tamattu, kemudian dia tidak membayar dam, ya, maka puasa 3 hari di Mekah, kemudian wasab'atin idza raja'tum, kalau sudah pulang disempurnakan 7 hari, maka 3 di Mekah, yang 7 hari dilaksanakan di rumah ya. Dan menyamakan sanksi fidyah tersebut dengan sanksi memberi makan, di samping berdasarkan firman Allah ya, au adlu dzalika siyaman, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Kalau puasanya 10 hari ya makanya untuk 10 orang fakir miskin ya. Tentang berapa jatah yang diterima oleh masing-masing 6 orang miskin yang telah disinggung dalam nas, dalam hal ini para ulama ahli fikih berbeda pendapat karena adanya beragam hadis yang menerangkan tentang fidyah, memberi makan dan kafarat yang lain. Jadi menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, setiap orang miskin mendapat jatah 2 mud, ya, standar mud Nabi SAW. Pendapat yang dikutip dari Ash'ab menyatakan jika berupa gandum gilingan, setiap orang miskin mendapat setengah sok, dan jika berupa korma atau gandum yang belum digiling atau anggur kering, setiap orang miskin mendapat 1 sok. Ya. Konon Imam Abu Hanifah berpendapat yang sama. Itulah inti daripada masalah kafarat. Kafarat itu
untuk menghapus untuk menghapus kesalahan yang dia lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sedang berikhram, baik ikhram untuk haji maupun umroh, yang kita di tanah haram harus berhati-hati. Tidak perlulah kita membunuh-bunuh binatang. Kalau kita memang tidak tahu ini binatang boleh dibunuh atau tidak. Kecuali tadi disampaikan binatang-binatang yang buas, binatang yang mengganggu dan membahayakan. Itu. Demikian. Mudah-mudahan kita semakin tambah pengetahuan, tambah mengerti tentang hal ini, menambah hasanah keilmuan kita. Jadi perbedaan pendapat ada sesuatu yang wajar, karena memang para ulama pun berbeda pendapat dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita akhiri dengan baca wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf. Allahumma fiqil aqwam bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.